Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini untuk kita diambil dari Matius 14 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, disuruhnya mahalak tuhurungan lahomanggotap uluni si Yohanes. Dalam bahasa Indonesia, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita mengingat dengan kisah Yohanes Pembaptis, sebenarnya dia menceritakan tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia menjadi menunjuk kepada Yesus sebagai juru selamat yang sudah dijanjikan itu. Namun di dalam perjalanan hidupnya, dia yang begitu kontroversial tersebut sekali pernah menegur yang bernama Herodias. Herodias ditegur oleh karena dia menikah dengan anak pamannya sendiri. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak layak engkau kawin dengan orang yang menjadi saudaramu sendiri. Sehingga dengan kalimat itu membuat sakit hatilah Herodias di dalam perasaannya. Dalam perasaan sakit hati itu, sesungguhnya dia ingin membunuh secara langsung kepada Yohanes. Namun tidak ada kesempatan dan dia takut untuk melakukan itu. Ketika suatu kali Yohanes sudah dipenjara dan ulang tahunlah Herodes. Anak daripada Herodias menari di hadapan daripada Herodes, dan Herodes begitu senang dengan keadaan tersebut. Oleh karena senangnya, maka anak Herodias tersebut diberikan sebuah hadiah dengan menanyakan, apa saja yang engkau minta akan kuberikan. Maka dengan hasutan daripada istri Herodias, maka diminta oleh anak Herodias lah yang akan dipenggal adalah kepala daripada Yohanes. Itulah yang diceritakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Maka Herodes menyuruh pengawalnya untuk mengambil kepala daripada Yohanes dan dipenggal, diberikan kepada anak Herodias. Keadaan ini sesungguhnya mau membuat sebuah pemahaman kepada kita. Pertama, kebenaran terus harus dipertahankan. Namun konsekuensi daripada kebenaran tersebut adalah hidup itu sendiri. Tidak semua orang cinta kepada kebenaran. Tidak semua orang mendukung kepada kebenaran. Dan kebanyakan orang akan membenci kepada kebenaran. Seorang yang berkata benar sering merasakan dirinya sebagai orang yang menyendiri di tengah-tengah keramaian. Sekali lagi saya katakan, orang yang melakukan kebenaran, yang cinta kepada kebenaran, sering merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Karena orang banyak akan mencibir, orang banyak akan mencari cara untuk menjatuhkannya. Dan bisa saja dia akan terjatuh oleh karena dia melakukan kebenaran. Sebagaimana Yohanes yang tidak didapatkan titik celah dalam kehidupannya. Namun oleh karena sebuah pesta yang begitu meriah, yang diapresiasi seorang kaisar, seorang raja, dan dia harus mati dengan dipenggal kepalanya. Kepalanya menjadi sebuah kado bagi ulang tahun seorang yang pembencinya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, meskipun apa yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah lakukan kebenaran. Jangan menjadi urung hati, jangan menjadi patah semangat. Lakukan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah merupakan amanat daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Banyak yang menjadi
dikorbankan demi Yesus Kristus, demi daripada firman Allah. Namun tetaplah di dalam kebenaran, tetaplah di dalam firman Allah di dalam kehidupan. Meskipun harus nyawa taruhannya, meskipun harus menjadi kita diperolok-olokkan di dalam kebahagiaan orang lain, maka teruslah lakukan kebenaran itu. Jangan urung hati, jangan patah semangat. Sebagaimana Yohanes, kepalanya harus menjadi bahagian daripada pesta, bahagian daripada kemeriahan bagi orang lain. Namun dia tidak menjadi urung dalam imannya. Dia tetap melakukan kebenaran sampai kepada akhir hidupnya. Ketika itu dilakukan dalam kehidupan ini, maka kita akan mengetahui bahwa iman kita tidak akan menjadi lenyap ketika dihadapkan dengan tantangan. Hidup kita tidak akan bisa diukur hanya dengan sebatas daripada cacian dan sebuah intimidasi yang datang. Namun kita akan tetap beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini mungkin banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kita yang mencoba untuk merongrong iman kita. Bisa saja kegagalan demi kegagalan yang dihadapi senantiasa. Bisa saja konflik rumah tangga yang selalu datang dalam kehidupan kita. Bisa saja sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang kena di dalam kehidupan kita. Dan bisa saja banyak hal tentang ekonomi yang begitu carut-marut, yang sulit untuk bergerak, sehingga akan mencoba untuk segala hal yang terjadi itu, mencoba untuk menarik kita, untuk meninggalkan iman kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jangan patah semangat, jangan patah iman. Tetaplah beriman kepada Tuhan di tengah-tengah gelombang hidup, di tengah-tengah persoalan hidup yang terjadi. Dan tetaplah nyatakan kebenaran Tuhan, meskipun harus menjadi menderita dalam kehidupan ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah beriman, teguhlah beriman, dan biarlah kehidupan kita menjadi sebuah persembahan hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah menebus dan membebaskan kita. Oleh karena itu, mari tetap beriman. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Memang banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini yang mencoba untuk mencopot iman kami. Bisa saja pergumulan sehari-hari, pergumulan yang datang daripada sekitar kami. Bisa saja pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami itu sendiri. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena pergumulan rumah tangga, oleh karena anak-anak, oleh karena segala hal, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan di dalam segala rencana hidup. Namun Tuhan, melalui ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa iman kami jauh lebih berharga. Kedekatan kami dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada segalanya itu. Tuhan, kuatkanlah iman seluruh umat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jangan buat mereka goyah, namun tetap berpengharapan dan menggantungkan imannya hanya kepada Kristus Yesus, sehingga kami beroleh sukacita di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus